Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam serta teman-teman se-offering B16 yang saya cintai dan yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Miftahul Zana dari kelompok 7 dan rekan saya Ihsan Hanafi ingin mempresentasikan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. 2. Mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 3. Mengambil keputusan secara wajib serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Adapun indikatornya yaitu 1. Politik dalam spesifikasi Islam. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga, institusi khalifah dalam tradisi politik. Dan yang keempat, cinta tanah air menurut Islam. Politik dalam spesifikasi Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam. Selanjutnya, politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan pengaturan pemerintah suatu negara. Politik sebagai kata benda mencangkup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Selanjutnya, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama wahyu sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Kemudian, institusi khalifah dalam tradisi politik Islam. Khalifah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada khalifah, pengganti, pengatur, wakil, yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik maupun negara, melainkan bermakna wakil, pengatur, pengganti, dan sejenisnya. Khalifah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin dalam sistem ini disebut Khalifah Calik 2012. Dewasa ini, istilah khalifah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Kemudian, cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia fitrah, karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang.
Perasaan rindu terhadap tanah air menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, serta menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian variasi pandangan umat Islam dalam melihat Islam dan negara pada tipologi relasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, yaitu sebagai makhluk sosial, membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama wahyu sebagai pedoman. Beragam bentuk pemerintahan ditawarkan oleh para pemikir Islam klasik. Kamil 2013. Yang pertama yaitu tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi dalam agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Yang pertama, tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik, al-Islam asyasi, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Yang kedua, tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi saja. Kemudian yang ketiga, tipologi moderat. Tipologi ketiga ini adalah tipologi moderat, al-mutawasit. Mereka berparadigma substantifisik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak satu nas pun dalam Al-Quran yang didirikannya sebuah negara Islam. Iqbal dan Nasution. Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan termasuk politik, dan menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mu Iksan Hanafi. Kepada Mu Iksan Hanafi dipersilahkan. Yang berikutnya adalah institusi khalifah dalam tradisi politik. Khalifah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Kata khalifah sendiri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik maupun negara, melainkan bermakna wakil, pengatur, pengganti, dan sejenisnya. Khalifah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dari segi proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi dengan berdasarkan pada al-amru syura bainahum. Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat pada tangan khalifah. Begitupun juga dengan pidato Abu Bakar yang menyatakan bahwa ia bersedia dibetulkan jika ada kesalahan
kesalahan dalam memimpin, menunjukkan bahwa beliau bersikap demokratis. Berdasarkan fakta historis tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Yang berikutnya adalah kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Cinta tanah air merupakan baiat alami manusia atau fitrah. Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayangi. Perasaan rindu terhadap tanah air menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesederhanaan dan semangat cinta tanah air, memiliki bangsa sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan keberuntungan saudara setanah air, serta menjunjung persatuan dan kesatuan. Terwujudnya sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan. Kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat manusia agar hidupnya lebih berkah dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Cukup presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.